It's happening. It is happening for Mikel Arteta. I love to win. And when I see the trophy, I want the trophy. Halo Sobat Soccer Files. Soccer Files kali ini menyajikan berita mengenai sengitnya persaingan perebutan puncak klasemen Premier League. Klasemen Premier League musim ini memang menyuguhkan kejutan menarik bahwa Arsenal baru saja menyalip Manchester City kembali untuk duduk di puncak klasemen. Liga Inggris musim ini bisa dibilang jauh lebih seru dan penuh kejutan. Arsenal melaju dengan sangat baik ketika Liverpool dan Chelsea sedang terseok-seok di papan tengah. Kompetisi yang sempat tertunda karena Piala Dunia 2022 menjadikan situasi musim ini cukup berbeda dari musim-musim sebelumnya. Jeda 1 bulan di pertengahan musim tentu mempengaruhi perolehan poin Liga Inggris. Menariknya, kali ini persaingan di papan atas jauh lebih seru daripada musim-musim sebelumnya. Arsenal memimpin di puncak. Sisanya tim-tim seperti Manchester City, Manchester United, dan Newcastle justru saling sikut. Saat ini, Arsenal masih berada di puncak klasemen sementara, berbekal selisih 2 poin lebih banyak dari Manchester City. Sebelumnya, kiprah dua tim teratas itu memang saling menyusul. Sukses The Citizens tersebut tak lepas dari performa mereka saat bentrok kontra The Gunners di Emirates Stadium beberapa waktu lalu. Tampil perkasa, pasukan Pep Guardiola menang telak 3-1 berkat gol Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan Erling Haaland. Sayang, Manchester City tak sanggup memanfaatkan momentum tersebut. Mereka malah kehilangan 2 angka ketika berlaga di markas Nottingham Forest yang berakibat fatal. Arsenal sanggup melihat kans tersebut untuk duduk manis di puncak. Arsenal kini sudah mengumpulkan 54 poin Liga Inggris dari 23 pertandingan. Pasukan Mikel Arteta sempat kehilangan puncak klasemen pekan lalu, tapi kini kembali naik dan mengkudeta Manchester City. Namun hal itu tentunya membuat pasukan Pep Guardiola tak ingin lepas dari persaingan pemuncak klasemen Liga Premier begitu saja. Di pekan ke-25 ini, tentunya pasukan Pep Guardiola ini harus mampu meraih hasil positif agar dapat memangkas poin di perebutan tahta klasemen Liga. Melihat kengototan Manchester City untuk tidak membiarkan Arsenal berada di puncak klasemen dengan nyaman, ada beberapa faktor yang menjadi perhatian manajer asal Spanyol ini. Hal yang Pep soroti pertama adalah menangkis kritikan pada Erling Haaland yang dalam 6 pertandingan terakhir hanya mampu menorehkan 1 gol saja. Josep Guardiola menepis kritikan yang tengah menimpa anak asuhnya yakni Erling Haaland. Pelatih Manchester City juga menegaskan bahwa itu adalah kesalahan tim ketika sang penyerang kesulitan untuk mencetak gol. Setelah mencetak 32 gol luar biasa dalam 32 pertandingan musim ini untuk The Citizens, Haaland hanya mencetak 1 gol dalam 6 pertandingan terakhirnya. Penyerang asal Norwegia itu gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir melawan Nottingham Forest dan RB Leipzig. Terlebih pada saat tampil menghadapi Leipzig, Haaland tampil kurang efektif dengan hanya melakukan 1 tembakan ke arah gawang dan hanya melakukan 22 sentuhan. Menanggapi hal itu, Guardiola mengatakan rekan timnya tidak mampu memberikan umpan maupun menemukan pergerakan di lapangan yang menjadi faktor melempemnya sang bintang. Itu adalah kesalahan kami. Erling telah tampil impresif bagi kami sepanjang musim, katanya dilansir dari laman Reuters. Kemudian pelatih asal Spanyol itu melanjutkan, Haaland sudah melaksanakan sesuai instruksinya dan torehan golnya yang sedang macet, Guardiola justru meminta anak asuhnya untuk lebih sering memberikan bola matang kepada pemain berusia 22 tahun itu. Saya tidak membutuhkan angka atau metrik. Saya langsung tahu setelah pertandingan siapa yang terlibat dan siapa yang tidak. Ya, tentu saja. Itu tergantung pada kami. Kami harus mencarinya lebih banyak lagi, tambahnya. Manchester City terlihat telah memangkas jarak dengan rival utama mereka Arsenal, yakni meraih kemenangan di Emirates Stadium pekan lalu.
Mereka hanya kehilangan poin di Nottingham Forest pada pertandingan berikutnya dan membuat The Gunners naik kembali ke puncak klasemen. Arsenal memiliki keunggulan 2 poin menjelang pertandingan akhir pekan ini. Namun Guardiola mengakui, tanpa menyebutkan nama mereka, bahwa Manchester United tidak dapat diabaikan di posisi ketiga. Ketika saya tiba di sini, semua orang memperingatkan saya bahwa ini tidak sama dengan Spanyol atau Jerman. Selamat datang di Inggris, ucapnya. Sayangnya, ini adalah 2 kuda yang bersaing ketat, namun sekarang akhirnya ada lebih banyak. Guardiola juga menambahkan bahwa gelandang Kevin De Bruyne yang absen dalam perjalanan tengah pekan ke Leipzig bisa fit untuk kembali menghadapi Bournemouth Minggu 26 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Tetapi bek John Stones dan Aymeric Laporte kemungkinan besar akan tetap berada di pinggir lapangan. Saya tidak khawatir tentang kedalaman skuad. Kevin tidak ada di sana. Aymeric, John, tambah Guardiola. Babak kedua, saya ingin melakukan perubahan. Mungkin Phil atau Julian di posisi yang dekat dengan Erling agar lebih agresif. Tetapi setelah kami kebobolan gol, kami baik-baik saja. Nah, Sobat Soccer Files, patut kita tunggu aksi dari Manchester City malam ini untuk bisa meraih poin penuh dalam menjaga persaingan perebutan tahta klasemen. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sekali lagi Sobat Soccer Files, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar kami dapat terus menyajikan jagat berita dan hiburan sepak bola.